tadinya disebut sebagai klarifikasi, tapi ternyata isinya itu ancaman buat Anda. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Iya betul, harus benar Arif. Banyak orang yang bertanya soal apa sebetulnya yang terjadi di acara Saudara Aiman itu, behind the scene-nya apa aja ketika kamera dimatikan. Saya sudah berjanji untuk tidak membahas itu, dan saya kira pada waktu terjadi peristiwa panggung memanggung itu, saya minta supaya mereka yang secara sengaja atau tidak sengaja merekam kejadian itu, kendati sudah di off air kan kamera, tapi masih ada aja yang jahil memotret atau merekam, karena di situ ada banyak mahasiswa juga, ada mungkin beberapa tamu, dan itu yang kemudian bocor. Tapi orang nagih lagi tuh, bocornya seberapa sih, seberapa dramatis atau seberapa heboh peristiwa di panggung iNews itu. Buat saya hal yang nggak ada gunanya sebetulnya, karena saya tetap di dalam kondisi untuk terus mengucapkan kritik, dan sangat mungkin peristiwa yang sama juga akan terjadi di stasiun TV yang lain dengan orang yang sama atau orang yang berbeda, atau dalam situasi yang berbeda. Dan saya dari awal tahu bahwa kemampuan orang untuk mencaci maki saya itu juga disebabkan karena kemampuan saya untuk memberi kritik pada junjungan dia, pada junjungan mereka. Bagi saya itu fair-fair aja tuh. Yang tidak fair kalau misalnya ada pertarungan fisik di situ kan. Kan nggak mungkin orang yang might is right itu dalam pepatah Inggris itu, might is right artinya yang kuat itu yang benar kan. Di dalam debat itu yang argumennya paling masuk akal, dia yang mesti diterima. Jadi kalau ada semacam kemarahan itu ya penanda bahwa kemampuan untuk mengendalikan faktor yang memicu kemarahan itu lemah. Jadi ya orang sebut itu sebagai apa namanya, emotional cohesion atau pengendalian atau spiritual cohesion bahkan. Tapi buat saya hal yang biasa aja tuh, dan saya terlatih di dalam membaca bahasa tubuh orang. Karena apapun, kalau Anda seorang dosen atau Anda seseorang yang peka terhadap alam, Anda tahu tanda-tanda di mana kemarahan muncul, tapi di mana kemarahan mesti dihentikan, di mana kewaspadaan itu harus ditaruh di depan, kapan kewaspadaan itu dijadikan cadangan. Kalau saya lagi naik gunung, pasti saya tahu tuh bahwa ya tubuh kita itu dituntun juga oleh semacam insting bahwa di depan ada bahaya, maka nunduklah. Nah, kadang-kala kita lupa itu. Tapi kalau kita ya kalau kita udah terlibat di dalam debat, tidak ada sopan santun lagi kan. Satu-satunya ketidaksopanan adalah menyentuh tubuh lawan debat. Itu yang disebut ketidaksopanan, dan itu bisa kriminal sebetulnya kan. Kan ada semacam etika bahwa Anda boleh caci maki suka-sukamu, Anda boleh pakai apapun, satire, argumen, apa namanya, kemampuan retorika, kemampuan demagogi bahkan itu. Tetapi saya selalu ingin tunjukkan bahwa perdebatan itu adalah soal menghunus pikiran, bukan menghunus kepalan tinju. Jadi kelihatannya kita mesti belajar. Ya, peristiwa itu juga ya, kita pakai aja sebagai alat untuk belajar bahwa menahan emosi dan meruncingkan pikiran itu lebih penting daripada mengumbar amarah itu. Tapi udah, peristiwa itu udah berlangsung, ada saling pemahaman bahwa di belakang layar mungkin masih ada yang belum beres, tapi kita mesti tahu bahwa itu adalah ruang publik. Ruang publik hanya boleh diisi oleh argumen publik, itu dasarnya tuh. Nah, semarah-marahnya tetap tidak boleh ada kekerasan tuh, dan itu sebetulnya tanda dari peradaban kan. Nah, kalau akhirnya diselesaikan dengan bertinju atau gontok-gontokan, itu artinya orang takut juga akhirnya naik panggung kan. Oh, takut gue kenapa? Karena badannya lebih gede, bukan karena otaknya lebih besar kan, itu akhirnya begitu. Jadi saya ingin supaya publik juga belajar bahwa kesepakatan kita di dalam berdemokrasi adalah pakai argumen, force of the better argument, bukan force of the better tinju itu, bukan itu yang kita maksud tuh. Jadi apapun sepanas-panasnya perdebatan itu hanya boleh pakai kalimat, nggak boleh pakai alat-alat fisik, karena itu akan memancing juga potensi
lingkungan itu akan saling manas-manasin tuh. Sama seperti lingkungan saya, kenapa nggak digituin Roh, kenapa bukan itu maksudnya. Tetap kita mendewasakan diri di dalam kemampuan atau dengan kemampuan berargumentasi. Politik adalah kemampuan berargumentasi itu. Silat lidah oke, mau nipu di dalam atas panggung oke, mau berbohong oke. Tetapi semua hal yang kita ucapkan secara naratif itu yang menunjukkan bahwa kita matang di dalam politik panggung tuh. Kalau di dalam politik kampus ya tentu orang yang betul-betul nggak bisa berargumentasi nggak boleh lulus kan. Tetapi ini panggung politik kadang-kala mesti dibawa dengan retorika. Bahasa tubuh itu penting tuh. Tapi bahasa tubuh artinya pikiran kita bahasakan melalui gerak tubuh. Bukan kemarahan kita yang kita eksploitasi lalu kita fasilitasi melalui kekekaran tubuh atau kekuatan otot. Itu nggak boleh itu adalah subhuman.